Jadi balik lagi ke tujuan kita dalam memelihara backlog itu untuk apa ya guys ya? Apakah hanya untuk pajangan, apakah hanya untuk disimpan di rak, ataukah untuk mendapatkan jamur tiram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serblawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai guys masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe, Insan disarankan untuk subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru pembahasan masalah budidaya jamur tiram guys. Nah, di sini tempat Insan melebur ya guys ya. Melebur backlog guys. Dulu sebelum ada wak cacing yang mengambil cacing, wak cacing yang mengambil backlog afkir. Lumayan banyak guys ya asapnya. Nah, jadi pada video kali ini Insan mau membahas masalah sebenarnya ini udah sering dibahas sih guys ya, udah 2 sampai 3 kali mungkin kapan saat yang tepat untuk membuka cincin backlog. Nah, jadi itu kalau teman-teman ingin mengikuti saran Insan, jadi proses penumbuhan jamur tiram dengan cara ya dibuka ya guys ya, permukaannya dibuka seperti ini supaya permukaan ataupun bagian yang ditumbuhi jamur tiram itu akan lebih lebar dan jamur tiram itu akan lebih leluasa tumbuh. Tapi nggak semua caranya seperti itu guys. Sebagian petani jamur mungkin di wilayah Jawa sana mereka lebih condong atau cenderung menumbuhkan jamur tiram dari lubang cincin guys. Jadi hanya kertasnya aja yang dibuka. Bahkan kertasnya pun kadang ada yang nggak dibuka guys. Jadi nunggu sampai jamurnya menjebol kertasnya ini sendiri. Nah, jadi itu versi yang berbeda-beda ya guys ya, sebenarnya tergantung dari kalian lah seraknya yang mana, karena Insan pernah mengeksperimenkan dua-duanya. Nah, saat Insan coba untuk dia menjebol kertas itu lama sekali guys ya. Nggak tahu entah jenis kayunya, entah faktor bibitnya, entah faktor lingkungannya, nggak tahu guys ya. Bahkan sampai sebulan setelah full dia nggak mau tumbuh setelah apabila kita tidak membuka kertasnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setelah dibuka gini kertasnya ya, kita buka, dia pun nggak mau tumbuh guys. Padahal udah disiram rutin, suhu dijaga, kelembapan dijaga, dia nggak mau tumbuh. Mungkin ada beberapa persen lah, mungkin 5-10% aja yang tumbuh dari 100% backlog. Nah, seperti itu guys. Nah, itu cara yang kedua udah Insan coba. Kemudian cara yang ketiga ya baru dipotong seperti ini guys. Jadi saat besilium ataupun backlog udah full putih, minimal ya 95% lah putihnya, itu Insan lakukan pembukaan atau pemotongan bagian cincin. Terserah mau kalian gulung ataupun mau kalian potong, bebas mau pakai cara yang mana. Nah, jadi setelah eksperimen yang ketiga ini barulah didapatkan hasil yang lumayan cepat guys pertumbuhannya. Jadi sekitar 1 minggu, Insan pernah tercepat rekornya 1 minggu sampai ke 2 minggu itu udah pada tumbuh guys ya. Ini pada udah berudul-berudul si jamurnya. Nah, jadi itulah kenapa Insan memutuskan menggunakan cara yang seperti ini. Walaupun sebagian orang berpendapat bahwasanya bang cara gitu nanti backlognya rusak, bang cara gitu nanti backlognya kering, bang cara gitu nanti backlognya bakalan cepet afkir ataupun apalah ya. Nah, jadi balik lagi ke tujuan kita dalam memelihara backlog itu untuk apa ya guys ya? Apakah hanya untuk pajangan, apakah hanya untuk disimpan di rak, ataukah untuk mendapatkan jamur tiram? Jadi kalau tujuan kita untuk memelihara backlog adalah mendapatkan jamur tiram, sudah jelas bagaimanapun caranya supaya lebih cepat tumbuh, itu yang terbaik ya guys ya yang dilakukan. Jadi ngapain kita buat backlog itu sampai panen 8 bulan, 6 bulan, 5 bulan. Kalau 3 bulan aja udah hasilnya sama dengan yang 8 bulan. Nah, lebih kurang seperti itulah guys. Hampir kesel nih Insan ya guys ya. Nah, jadi itulah guys ya. Ada satu eksperimen lagi yang pernah Insan lakukan lah ya guys ya. Ini untuk backlog yang pertama tumbuh bisa dia menjebol ataupun dari lubang cincin. Kemudian panen kedua itu baru dibuka seperti ini. Katanya itu panen keduanya bisa lebih cepat guys ya, itu katanya. Makanya Insan eksperimenkan dan nyatanya tidak seperti itu guys. Makanya ya cara yang terbaik dan tercepat dari versinya Insan ya guys ya, bukan dari versi seluruh petani jamur Indonesia, bukan. Ini dari versinya Insan, itu adalah dengan cara dibuka seperti ini guys. Kalau udah dibuka seperti ini,
Kalau di backlog insan ya guys ya, di bibit insan, entah itu di mitra ataupun di tangan insan sendiri, itu ya maksimal 2 minggu itu udah pada tumbuh. Kalaupun cuaca panas ya mungkin sekitar paling lama itu 20 hari lah, walaupun pas cuaca kemarau. Tapi kalau pas cuaca normal apalagi curah hujan tinggi, dia itu 1 minggu itu sampai 10 hari udah pada tumbuh jamur guys. Jadi kalau ditanya kapan saat yang tepat membuka cincin, saat miselium berumur ataupun posisinya dia udah full atau minimal ya 95% lah ya guys ya. Nih Insan contohkan dulu, di sini ada backlog yang lebih kurang sudah sampai belakang gini lah ya guys ya putihnya. Nah jadi ini kan tinggal sedikit lagi, ini kalaupun nggak kita buka ini 2 hari lagi juga full. Nah yang seperti ini udah kelihatan ya guys ya miseliumnya. Nah jadi saat seperti inilah insan membuka cincin bagian depan, terserah mau dipotong ataupun mau digulung. Dan yang lebih hematnya lagi, cincinnya bisa kita pakai lagi ya guys ya untuk pembuatan backlog yang selanjutnya. Nah seperti itu guys videonya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Yang mau pesen backlog silahkan langsung japri Insan untuk wilayah Sumatera Utara. Untuk yang di luar Sumatera Utara jangan khawatir, ada kelas pelatihan online yang bisa kalian ikuti. Yang penting kalian itu niatnya serius, sungguh-sungguh, mau sukses, mau maju. Jangan tanggung-tanggung guys, karena kan yang banyak dikorbankan ya guys ya, ada waktu, ada uang, ada tenaga. Jadi kalau kalian hanya coba-coba, ya mendingan kalian simak dulu video-video di Beranda Insan ini, karena sudah 700-an video membahas tentang budidaya jamur tiram. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.